Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Nihaya, NIM 1813300000250. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kali ini saya ingin belajar bersama dengan teman-teman semuanya mengenai teori behavior dan teori konstruktivis. Yang pertama, menurut teori behaviorisme, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang telah diberikan. Pendekatan behavioris ini sendiri berfokus pada membimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu teori belajar behavioristik adalah teori classical conditioning dari Pavlov, yang didasarkan pada reaksi sistem tak terkondisi dalam diri seseorang serta gerak refleks setelah menerima stimulus. Lanjut yang kedua, yaitu teori belajar konstruktivis. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Peran seorang pengajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Ketimbang memberikan ceramah, seorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator, di mana yang membantu pembelajar dengan pemahamannya. Teori belajar konstruktivistik merupakan pembelajaran yang menekankan pada proses dan lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Ada beberapa aspek konstruktivistik menurut Verner, yaitu yang pertama, adaptasi, yang kedua, konsep pada lingkungan, dan yang ketiga adalah pembentukan makna. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan dari teori behavior dan teori konstruktivis. Perbedaan yang pertama, dalam teori behavior, yaitu lebih menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar dari peserta didik. Sedangkan dalam teori konstruktivis, lebih mendekatkan peserta didik kepada konsep-konsep yang lebih kompleks dan lebih luas. Yang kedua, teori behavior lebih taat kepada kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dari konstruktivis, proses pembelajaran berjalan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide yang bervariatif. Berarti tidak sesuai dengan kurikulum yang telah disesuaikan sebelumnya. Perbedaan yang ketiga, peserta didik bekerja sendirian tanpa ada kelompok belajar dan diskusi. Sedangkan pada teori konstruktivis berbanding terbalik, yaitu peserta didik bekerja dan belajar dengan kelompok dan diskusi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep dari teori konstruktivis. Yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dan pembelajaran yang terbaru. Unsur terpenting dalam teori adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Oke, selesai sudah pembelajaran kali ini, yaitu kita tadi sudah belajar tentang teori behavior dan teori konstruktivis. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.